Shalom, selamat malam dan selamat sabat kami ucapkan kepada seluruh peserta setia pelajar Alkitab online, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube dan di Facebook. Pada malam hari ini kita sangat bersukacita, kita boleh kembali malam ini untuk belajar Alkitab. Dan malam ini judul pembahasan kita adalah kasih dinyatakan dalam persatuan dengan Dia. Dan yang akan membawakan pelajaran pada malam hari ini adalah Pendeta Ben Mergal, pimpinan kita yang ada di Filipina. Dan malam ini yang akan mengalih bahasakan adalah Pendeta Michael Palar, pimpinan kita yang ada di Jakarta. Dan bagi seluruh peserta pelajar Alkitab, malam ini bila mana ada pertanyaan untuk disampaikan, boleh ditulis di kolom komentar, baik yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, maupun yang ada di Zoom kita ini. Oleh sebab itu, untuk memulai acara kita malam ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, malam ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, bersukacita atas hari Sabat yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh kembali untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Ben Mergal, dan akan dialihbahasakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Michael Palar. Tuhan urapi kedua hamba-Mu ini ketika menyampaikan pelajaran-pelajaran melalui Alkitab, sehingga kami akan mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengikuti baik di YouTube maupun di Facebook. Tuhan akan memberkati mereka dan bahkan kami semua yang menggunakan perangkat bahkan internet, sinyal, Tuhan akan berkati semua agar boleh berjalan dengan baik, sehingga bibit-bibit kebenaran yang akan disampaikan boleh kami ikuti dengan baik, melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, belajar Alkitab online ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Waktu dan layar kami serahkan kepada Pendeta Ben Mergal dan Pendeta Michael Palar. Dipersilakan. Well, good evening, everyone. Selamat malam saudara-saudara. We praise God this evening because we are given another opportunity to come and study the Word of God. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita diberikan kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan. The Lord has blessed us this week, Tuhan sudah memberkati kita minggu ini. not only with material blessings, but also with spiritual blessings. Bukan hanya dengan berkat materi, tetapi juga rohani. And this evening we are here, and I'm sure we will be blessed with the Word of God. Kita di sini, saya yakin kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. The title of our study this evening is Love Expressed in Union with Him. Pada malam hari ini judul kita adalah kasih yang terekspresikan di dalam kesatuan dengan Dia. Let us first read the message from the angel. Mari kita lihat berita dari seorang malaikat. It says, a second angel followed and said, Fallen, fallen is Babylon the Great, which made all nations drink the maddening wine of her adulteries. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Brethren, we have to understand that the message of the second angel is a message of love. Saudara, kita harus mengerti, pekabaran dari malaikat kedua ini adalah kabar tentang kasih. You know, this message is a reminder to his children
that something will happen in the future about His people. Saudara tahu ini dinyatakan untuk mengingatkan kita bahwa sesuatu akan terjadi kepada umatnya. And then we see that God has a purpose for His people in these last days. Dan kita juga akan dapat bisa melihat bahwa Tuhan memiliki tujuan bagi umatnya di hari-hari terakhir ini. And we should understand that the message of the second angel is to help us understand why His church failed and what to do so that we will not also be together and fall together with those who did not follow the command of God. Pekabaran ini juga untuk menolong kita mengerti mengapa jemaatnya jatuh, supaya kita tidak juga jatuh menjadi korban seperti mereka dan menjadi umat Tuhan yang benar. But the message is also for those who have fallen, that they have opportunity to come back to God's people. Tapi ini juga adalah satu kabar bagi mereka yang sudah jatuh, bahwa mereka bisa kembali untuk menjadi umat Tuhan yang sejati. So let's start now studying the Word of God from the book of Revelation, particularly Revelation 12 and Revelation 17. Jadi kita akan mempelajari Wahyu 12 dan 17 pada saat ini. This is considered as the background of our study of the second angel message. Ini adalah latar belakang dari pekabaran malaikat yang kedua. In the book of Revelation, we can see two women. Di dalam kitab Wahyu ada dua wanita. The first is in Revelation 12 and the other is in Revelation 17. Yang pertama ada di Wahyu 12, yang lainnya di Wahyu 17. The woman in the Bible is a symbol of God's people or church. Lambang di dalam Alkitab, wanita adalah lambang dari umatnya atau gereja Tuhan. So we will see that the first woman was in white. Jadi kita akan melihat bahwa wanita yang pertama itu berpakaian putih. You know, white is a symbol of purity. Putih lambang kesucian, kemurnian. And this woman is standing on the moon. Dan wanita itu berdiri di atas bulan. You know, the light of the moon is a reflection from the sun. Anda tahu cahaya So this adalah woman, pantulan daripada matahari. so this woman as a church, it means that she is standing on the truth of God. Jadi artinya wanita itu sedang berdiri di atas kebenaran Tuhan. You know, this woman has 12 crowns, and crowns are symbol of the 12 tribes and the 12 disciples in the New Testament. Dikatakan di sini bahwa wanita ini memiliki 12 bintang, dan itu adalah lambang daripada 12 bangsa suku Israel dan 12 murid Yesus. The other woman in Revelation 17 was in red. Wanita yang lain ada di dalam Wahyu pasal 17. The color red is a symbol of corruption. Ada warna merah di sana, dan warna merah itu adalah lambang dari penyimpangan. You know, this woman is sitting on the beast that's standing on many waters with name of abomination. Anda lihat di sini bahwa wanita ini duduk di atas binatang yang berdiri di atas banyak air, yang menunjukkan ada di atas banyak suku bangsa. You know, this woman is holding a cup with wine. Wanita ini Anda lihat memegang sebuah mangkuk penuh dengan anggur. You know, the cup is a symbol of the body of doctrines. Anda tahu bahwa mangkuk itu adalah lambang daripada doktrin, ajaran. And the wine is a symbol of the false teachings that the church teaches or the woman teaches. Dan anggur itu adalah lambang dari ajaran-ajaran yang palsu yang diajarkan oleh wanita tersebut. So we will go first to the woman in white. Jadi kita akan pergi pertama kepada wanita yang putih, berpakaian putih. So the woman, as a symbol of the church, was founded by Christ and assisted by the apostles.
Jadi wanita ini yang berpakaian putih, dia didirikan oleh Kristus dan didukung oleh para murid-muridnya, rasulnya, para rasulnya. And if we are going to read 1 Timothy 3:15, the foundation of this true church is Jesus Christ and his words as truth. Di dalam 1 Timotius 3:15 dinyatakan bahwa landasan gereja tersebut adalah Yesus dan firman Allah sebagai kebenaran. You know, the truth or the word of God guides the growth of this church. Anda tahu bahwa kebenaran atau firman Tuhan itulah yang menuntun gerejanya. We have to understand that God loves this church. Jesus Christ loves this church. Kita harus mengerti bahwa Yesus sangat mencintai gerejanya. And in Ephesians 5:25 to 27, it says, Christ also loved the church and gave himself for it. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, that he might sanctify and cleanse us with the washing of the water of the word. supaya dia dapat menguduskan dan membersihkan dengan membersihkannya dari air yang dari firman itu. So that the church will become glorious, not having spot or wrinkle or any such thing, that it should be holy and without blemish. Supaya dengan demikian yang menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaatnya kudus dan tidak bercela. So it gives us the idea that God or Jesus Christ really loves the church, and he wants this church to be holy, to be glorious, without blemish, so that the church can be prepared for his coming. Jadi Tuhan sangat mengasihi gerejanya dan dia mau supaya gerejanya itu kudus, tak bercacat, mulia, siap bagi kedatangannya. And we are very happy that the church was growing with the help of the apostles and also with the people of God in the New Testament. Dan kita sangat bersyukur oleh karena gerejanya itu bertumbuh di dalam bimbingan para rasulnya dan umat-umatnya yang tertulis, yang terungkapkan dalam perjanjian baru. But you know, the Bible tells us that something will happen to this church. Tetapi Alkitab katakan bahwa sesuatu akan terjadi dengan gereja ini. Acts 20:29 tells us that Paul said, I know that false teachers like various wolves will come in among you after I leave, not sparing the flock. Kisah 20:29 mengatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. In other words, false teachers will come out from this church, because it says in Acts 20:30, even from your own number, men arise, distort the truth in order to draw away disciples after them. Oleh karena di dalam ayat ini disebutkan bahwa dari antara kamu akan muncul serigala-serigala yang ganas yang akan menerkam kamu. So these false teachers are coming from among them. These Jadi artinya, are leaders and these are teachers who are only looking after their own interest. jadi ajaran-ajaran palsu itu akan muncul dari tengah-tengah gereja itu sendiri, yaitu dari mereka yang mencari kepentingan diri mereka sendiri. These people are motivated by Satan to destroy the plan of God for his church. Orang-orang ini termotivasi oleh setan yang bertujuan untuk menghancurkan rencana Tuhan. And Apostle Paul again see the future of the church. It says that unless the falling away comes first and the man of sin is revealed, the son of perdition. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa sesuatu akan terjadi kepada gereja ini. Karena dia katakan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. So Apostle Paul can see what will happen to the church. The church will fall away
and then there is one in the church that will consider himself as God, and then he will also be sitting on the seats like that of God. Jadi Rasul Paulus sudah melihat bahwa gereja ini akan jatuh karena akan ada satu tokoh yang akan menyamakan dirinya dengan Allah dan mau memimpin akan gereja ini. And this happens to the pure church. The woman in white, this happens because in the long run, the church started to compromise with the teaching of paganism. Dan ini benar terjadi oleh karena dalam sejarah bahwa gereja ini dari wanita yang berpakaian putih telah dicemari dengan masuknya kekafiran. And according to church history, it says at the end of the 2nd century, within a little more than 150 years after the first preaching of the gospel, dikatakan bahwa pada akhir daripada abad yang kedua, kurang lebih sedikit lebih jauh dari 150 tahun setelah pengabaran Injil itu, Christianity began already to wear the garb of heathenism. kekristenan mulai menggunakan akan duri-duri kekafiran. So from the time of Jesus to the disciples, it was okay. The preaching of the gospel was done by the apostles, and there was purity in the church. Jadi pada awal mula-mula sampai di zamannya para rasul, itu adalah berjalan dengan baik. Para rasul mengajarkan ajaran-ajaran yang murni dari Tuhan. But when it comes to the 2nd century, then little by little, because of the false teachers, then false teaching come into the church. Tetapi pada abad yang kedua, sedikit demi sedikit, oleh karena para guru-guru yang palsu ini, maka ajaran sesat masuk menjatuhkan gereja ini. And this become worse because when Emperor Constantine, hal ini memburuk karena ketika Kaisar Konstantin, when he became an emperor, ketika dia menjadi kaisar, we can understand that Emperor Constantine was half heathen and also half Christian. Anda ketahui bahwa Kaisar Konstantin itu adalah setengah kafir, setengah Kristen. And because he was half heathen and half Christian, then he combined the worship of Christ with the worship of Apollo. And Apollo is the son of the sun god. Oleh karena dia setengah-setengah, maka dia menggabungkan setengah daripada kekafiran dari Apollo, dewa mereka, dengan setengah keajaran Kristen. And during this time, a lot of false teachings, particularly coming from Babylon or coming from paganism, came into the church. Jadi pada saat seperti ini, maka banyak hal yang dari kekafiran itu masuk ke dalam gereja. And then at this time, Christianity became the established religion in the Roman Empire and then took the place of paganism. Dan ketika itulah kekristenan menjadi agama utama daripada kerajaan Roma dan menggantikan kekafiran. And this is what the church claims. It says, dan inilah apa yang dinyatakan oleh gereja. It says the church took the pagan philosophy and made it the buckler of faith against the heathenism. Dikatakan bahwa gereja mengambil ajaran filsafat kekafiran dan membuatnya menjadi landasan menentang daripada kekafiran itu. So the philosophy of paganism or heathenism was used against heathenism and paganism, and because they are using this kind of philosophy, they started also adopting paganistic teachings and doctrines. Oleh karena ajaran kekafiran itu diadopsi, digunakan, maka
penyimpangan pun terjadi tidak menentang daripada kekristenan itu sendiri. And one example of this is the pagan Sunday was made as Christian Sunday. Satu contohnya adalah hari Minggu kekafiran dibuat menjadi hari Minggu Kristen. So we can see that the woman in white started to apostatize. Jadi kita melihat di sini wanita yang berjubah putih tadi mulai menjadi sesat. And here are the reasons why she apostatized and adopted paganistic teachings. The first one is accommodating strange doctrine. Inilah sebabnya mengapa dari yang jubah putih kemudian menjadi menyimpang. Pertama adalah oleh karena menerima ajaran-ajaran yang aneh. Another one is wrong contextualization. Yang kedua adalah mengkontekstualisasikan, menyesuaikan hal-hal yang salah. Another one is they compromise their faith in such a way that they can win more hidden people to the church. Yang ketiga adalah mengkompromosikan iman sehingga cenderung menjadi sama dengan kekafiran. And then worldliness, of course, is another reason. Dan tentu salah satu alasannya adalah karena keduniawian. So this is the story of the falling of the woman in white or the pure church. Jadi inilah sejarah kejatuhan daripada wanita yang berjubah putih. Now if we go into Revelation 17 verse 3, we can see now another woman. Nah, sekarang kita melihat kepada Wahyu pasal 17 ayat 3, di sana ada seorang wanita yang lain. And this is what Revelation 17:3 says. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast. Di sini dikatakan dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. And then if we are going to continue reading, it says, this has full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Dan dikatakan wanita ini penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. So this beast represents political powers, political religious power. Jadi binatang ini adalah lambang daripada kekuasaan politik keagamaan. And then the woman, which is the apostate church, is sitting on this religio-political power. Dan wanita itu adalah gereja yang sesat, yang murtad, duduk di atas kekuasaan politik tersebut. So now from a pure church, a woman wearing a white clothes, now the color changes into red, which represents corruption. Jadi dari wanita yang dilambangkan dengan berjubah putih, sekarang memakai jubah merah, menandakan kemerosotan ataupun So it means penyimpangan. this is the condition of the fallen church. Jadi artinya itu adalah keadaan gereja yang sudah jatuh. And then if we continue reading, it says, the name of this woman is Babylon, and upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Jadi dikatakan selanjutnya, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. You know, Babylon, the meaning is confusion. Babylon itu, saudara tahu, artinya adalah satu kebingungan. Confusion in the sense that she introduces a lot of confusing doctrines and activities in the church. Kebingungan dalam arti bahwa gereja palsu itu menyebarkan banyak ajaran-ajaran dan kegiatan-kegiatan yang membingungkan. And according to the statement, her forehead was written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abomination.
Dan Alkitab mengatakan bahwa di dahinya tertulis Babel besar ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Why it is considered mysterious or a mystery? Because she was once pure, but now she becomes corrupted, and she is powerful that she now sitting on the political leaders. Mengapa dikatakan itu adalah suatu rahasia? Oleh karena wanita tersebut tadinya murni, tetapi sekarang telah menjadi sesat, korup, dan dia menjadi penuh kuasa, dan dia sekarang menjadi pemimpin dari para pimpinan-pimpinan yang sesat lainnya. But my friends, we should be very happy because this woman will not continue forever. Tetapi saudara-saudara, kita harus bersyukur oleh karena wanita tersebut tidaklah akan terus-menerus berkuasa. Revelation 17 verse 1, it says, one of the seven angels who had the seven bowls came and said to me, come, I will show you the punishment of the great prostitute who sits by many waters. Dikatakan dalam Wahyu pasal 17 ayat yang pertama, salah satu daripada 7 malaikat yang memegang 7 cawan datang dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. In other words, the power of this woman or the church will not continue because it says in Revelation 17:1 that this woman will face judgment. Jadi dikatakan bahwa kekuasaan wanita yang sesat ini dengan segala kekuatannya tidak akan berlanjut oleh karena dinyatakan bahwa wanita ini akan menghadapi penghakiman. That's why the message of the angel in Revelation 14 says that Babylon is fallen. In other words, judgment has come to Babylon. Oleh karena itu dikatakan bahwa Babylon sudah rubuh Babylon, yang menyatakan bahwa gereja sesat itu akan menghadapi suatu pengadilan, penghakiman. Now the question is, why did Babylon fall? Pertanyaannya adalah mengapa Babylon itu jatuh? There are many activities that this church had done, the reason that he had fallen. Ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh gereja ini, dan ini yang menyebabkan gereja itu jatuh. The falling of Babylon is not temporary because it says Babylon is fallen, is fallen. Babylon akan jatuh bukanlah untuk sementara, tetapi dikatakan bahwa sudah rubuh Babel. So it means that Babylon really did a great mistake or sin that she has really to fall. Jadi menunjukkan bahwa Babylon sudah melakukan satu kesalahan yang besar sehingga dia akan harus jatuh. And I would like now to share some of the activities of Babylon or spiritual Babylon, why she failed. Saya akan membagikan sekarang apa hal-hal yang sudah dilakukan oleh Babylon dan mengapa dia sekarang harus membayarnya. It says that she fornicated with the kings of the earth. Dikatakan bahwa dia berbuat cabul dengan para raja-raja di bumi. You can see that in Revelation 17:2. It says, with whom the kings of the earth have committed fornication and the inhabitants of the earth. Di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang kedua dikatakan dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. In other words, this fallen church or apostatized church involves herself with the political powers of the world, and that is the symbol of fornication. Jadi dikatakan bahwa gereja ini terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik dan itu adalah suatu percabulan. In other words, she was able to influence people in politics and also in government to follow her teachings. Artinya dia terlibat mempengaruhi orang-orang
di dalam pemerintahan untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Another abomination that Babylon did was she drank with the blood of the saints. Salah satu celaan yang dia lakukan oleh karena dia meminum dari anggur percabulannya. You know, in Revelation 17 Meminum verse 6, it darah. says, the woman drunken Saksi. with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. Wahyu 17 ayat 6 mengatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. It means that Babylon has trampled down the saints, persecuted the saints, and even killed the saints of God. Artinya Babylon telah mabuk dengan darah orang-orang kudus. Itu berarti dia telah menjatuhkan, menyiksa, dan menganiaya orang-orang kudus. And we can observe this during the Middle Ages when millions of people, Christians, saints, that were persecuted by the Church of Rome. Pada abad pertengahan kita bisa melihat bahwa jutaan umat Tuhan telah dianiaya oleh gereja Roma. Another one is the Babylon was able to unite different rulers such as paganism, papacy, and Protestantism, because in Revelation 16:13 it says, I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophets. Jadi dikatakan juga dalam Wahyu pasal 16 ayat 13 bahwa aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak, di mana semua ini adalah melambangkan kesatuan dari dari kekafiran, kepausan, dan Protestan sesat. So unclean spirits like frogs represents the union of the role, particularly paganism, papacy, fallen church, and Protestantism. Jadi sekali lagi bahwa katak-katak dari mulut 3 roh najis yang menyerupai katak itu melambangkan kesatuan daripada kekafiran, kepausan, dan Protestan sesat. And then also we see in Revelation 17:4 that the woman was dressed in purple and scarlet and was glittering with gold, precious stones, and pearls. Jadi dikatakan juga bahwa perempuan ini memakai kain ungu, kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Scarlet and purple is a symbol of her kingly rule and state. It also represents the power to suppress God's people. Jadi kain ungu dan kain kermisi itu melambangkan satu kekuasaan yang menyiksa, kekuasaan kerajaan yang menganiaya. Another characteristics of this woman is she gave wine to the inhabitants of the earth. It says in Revelation 17:2, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Dikatakan bahwa para penduduk di bumi telah menjadi mabuk dengan anggur percabulan daripada wanita tersebut. Menyatakan, you know, giving wine to the inhabitants of the earth is a symbol of her power to unite religion through unbiblical teachings and activities. Jadi kegiatan ini adalah memimpin gereja kepada ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. And because of this, people will worship her and even follow her teachings. Jadi ini menunjukkan bahwa orang akan mengikuti akan ajaran-ajarannya yang sesat. Another thing that she did was she was decked with gold and precious stones, because in Revelation 17:4 it says, and the woman decked with gold and precious stones and pearls, having golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. Jadi di dalam Wahyu 17 ayat 4 dikatakan bahwa wanita tersebut
menggunakan emas dan batu-batuan dan permata dan memegang sebuah cawan emas di tangannya penuh dengan penghinaan dan kecelaan dari percabulannya. You know, the deck or the decking with gold and precious stones, this is a symbol that in the future, this woman or the church will control the economy of the world. Jadi hal ini melambangkan bahwa wanita ini nantinya akan mengendalikan perekonomian dunia. Another thing that she would be doing is she was holding a golden cup, because in Revelation 17:4 it says, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication. Kemudian dikatakan bahwa dia akan memegang satu cawan emas yang penuh dengan kecelaan dan segala kehinaan dari percabulannya. It means that her body of doctrines, representing the cup, will deceive people as they will drink them. Artinya bahwa apa yang diajarkan itu akan menyesatkan orang banyak ketika mereka meminumnya. And these things are considered abominable to the Lord. Dan hal ini adalah satu kecelaan di mata Tuhan. So the spiritual Babylon did all these things, the reason that this apostate woman would really fall and will be judged. Jadi inilah hal-hal yang menyebabkan mengapa wanita ini harus jatuh dan harus diadili. Those are the abominable things that the woman did. Itulah hal-hal yang najis yang sudah dilakukan oleh wanita tersebut. So anyone who will follow this woman, the activities of the woman, the teachings of the woman will also take the wrath come from God. Jadi siapapun yang akan mengikuti ajaran daripada wanita tersebut akan menerima murka Allah. So here are abominable things that the Lord really hate. And I would like to share to you what are these abominable things in a personal level that God doesn't want us to do. Jadi inilah hal-hal kehinaan yang Tuhan tidak mau untuk dilakukan. The first one is if we are going to worship idols. Yang pertama adalah kalau kita berbakti kepada dewa-dewa ataupun kepada berhala. So if there is a church that would influence people to worship idols, this is abominable to the Lord. Jadi kalau ada orang atau gereja yang mendorong kita untuk menyembah berbakti kepada berhala, itu adalah satu kenajisan bagi Tuhan. This is very clear in Deuteronomy 27:14 that cursed is anyone who makes an idol. Di dalam buku Ulangan 27 ayat 14 tegas dikatakan bahwa terkutuklah mereka yang menyembah kepada berhala-berhala. We have studied this, that if we love God, we should not worship other idols. Kita sudah mempelajari hal ini bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan menyembah kepada berhala. Another activity that God doesn't want is fornication or adultery. Hal lain yang Tuhan tidak inginkan adalah suatu percabulan. So literal fornication or adultery is abomination to the Lord. Jadi percabulan itu adalah hal yang satu kehinaan bagi Tuhan. Najis bagi Tuhan. Fornication through accepting false teachings and practices are also considered as abomination to the Lord. Percabulan secara fisik ataupun percabulan
secara ajaran-ajaran, itu adalah satu kenajisan di mata Tuhan. Another abominable thing in the Lord is salvation by human works. Dan hal yang menjadi najis bagi Tuhan adalah usaha usaha keselamatan melalui usaha manusia. Only God, through His grace, can save us. Hanya Our work Tuhan, cannot save us. hanya Tuhan melalui kasih karunia-Nya yang dapat menyelamatkan kita. Usaha kita tidak bisa. So if there is any church or if there is anyone that will teach that we can be saved by our human works, that is abominable to the Lord. Jadi kalau ada yang mengajar bahwa kita bisa berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri, maka itu adalah satu kenajisan bagi Tuhan. Another thing that is abominable to the Lord is eating unclean animals. Hal yang berikutnya kenajisan bagi Tuhan adalah memakan binatang-binatang yang haram. Deuteronomy 14:3-14 is very clear that we should not eat any abominable thing. And it is specified there, the animals, and one here is the pig. Ulangan pasal 14 menyatakan dengan tegas bahwa kita tidak boleh memakan makanan yang haram. You know, our body is the temple of God. And because God loves us, He wants us to eat the clean food that He has given to us. Tubuh kita ini adalah Ka'bah Tuhan. Dia sudah menyediakan bahan-bahan yang menjadi makanan yang halal bagi kita. So if we eat unclean food, then this is a violation to His purpose in our lives. Jadi kalau kita memakan makanan yang haram, maka itu adalah satu celah bagi kehidupan kita. Another abomination to the Lord is, according to Proverbs 6:16-19, there are 6 things there the Lord hates, but one here is a lying tongue, and the last is hands that shed innocent blood. Dalam hal yang lain yang Tuhan tidak inginkan adalah di dalam Amsal pasal 6 disebutkan apa yang Tuhan tidak inginkan adalah lidah. Ada beberapa hal tetapi yang disebutkan lidah dusta dan tangan yang mencucurkan darah yang tidak bersalah. So personally, we are instructed by God that we should never kill somebody because life comes from God. It's not ours. Jadi We have the right jelas, to take life. jadi jelas Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengambil nyawa orang lain, oleh karena itu adalah milik Tuhan. And the church should not persecute godly and innocent people. Dan gereja tidak boleh menyiksa orang-orang yang tidak bersalah, apalagi umat Tuhan. Another abominable thing to the Lord is violating the Sabbath. Hal yang menjadi kenajisan bagi Tuhan adalah dengan melanggar Sabat. In Jeremiah 17:27, it's very clear that if you will not hearken unto me to follow the Sabbath day and not to bear a burden even entering in at the gates of Jerusalem on the Sabbath day, then will I kindle a fire in the gates thereof, and I shall devour the palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched. Dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 27, bila mana kamu tidak mendengarkan untuk menguduskan Sabat dan untuk tidak membawa beban, bahkan memasuki akan gerbang-gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka aku akan menerbitkan api atas gerbang-gerbangmu, dan itu akan membinasakan akan istana-istana Yerusalem, dan itu apinya tidak akan mati. So if we worship other days aside from the seventh day, which is holy in the sight of God, then we are violating the Sabbath. Jadi kalau kita berbakti pada hari yang lain yang bukan yang Tuhan tunjukkan, maka itu adalah
kita melanggar Sabat. Another abomination to the Lord is following teachings that are not from the Word of God. Dan hal yang lain yang menghina Tuhan adalah mengikuti ajaran-ajaran yang bukan berasal dari firman Tuhan. God wants us really to follow only the teachings that are in the Scripture. Tuhan mau kita hanya mengikuti apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Now, because of the apostate church doing all the abomination to the Lord, and plus on the personal level, if we do all these things, then we will be doing abominable to the Lord. Then the apostate church, Babylon, will be judged. Kalau kita mengikuti akan ajaran-ajaran yang ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh gereja yang sesat tersebut, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada gereja sesat dan kepada para pengikutnya itu. You know, brethren, God really loves us. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. He does not want us to be deceived. Tuhan tidak mau kita tersesat. He wants us to be with Him. Dia mau supaya kita bersama dengan Dia. So because of this, Revelation 18 verse 4 will give us the call coming from God. Oleh karena itu, maka kitab Wahyu menyatakan satu panggilan yang berasal daripada Tuhan. It says, "Then I heard another voice from heaven saying, Come out of here, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues." Dikatakan bahwa keluarlah dari Babylon supaya kamu tidak mengambil bagian di dalam dosa-dosa Babylon tersebut. So God does not want us to be with Babylon. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi bersama dengan Babylon. God does not want us to partake her wrath. Tuhan tidak mau kita mengambil bagian di dalam dosa-dosanya. He does not want us to be partakers of the sin of Babylon. Tuhan tidak mau kita menjadi pengambil bagian dari dosa-dosa Babylon. You know, what He wants is we will be united with Him. Yang Dia inginkan adalah supaya kita menyatu dengan Dia. That we would become a glorious church, the bride of Jesus Christ. Supaya kita menjadi bagian daripada gerejanya yang mulia. He wants us to be united with Him. Dia He mau wants us supaya to have union with Him. Dia ingin supaya Anda dan saya menjadi satu dengan Dia. He wants us to become sons and daughters of God. Dia mau supaya kita menjadi putra-putri Allah. And He wants us to have eternal life. Dan Dia mau supaya kita memiliki hidup yang kekal. That's why He is calling, "Come out of here, my people, from Babylon." Itulah sebabnya Dia mengatakan, keluarlah umatku dari Babylon. This is a message of love, a call of love for everyone to come out from the apostate church. Ini adalah panggilan untuk semua orang keluar dari gereja yang sesat itu. But the problem tonight is, where shall we go if we go out? Masalahnya adalah kemana kita harus pergi kalau kita harus pergi keluar. My friend, we are very happy that the Lord has prepared a people. Kita sangat bersyukur oleh karena ternyata Tuhan sudah menyediakan satu umat. And these people are considered as the remnant of the pure woman that we have seen in Revelation 12. Dan wanita ini ternyata adalah wanita yang telah dipersiapkan Tuhan sebagai umatnya yang kudus. This is called the remnant church. Ini disebut sebagai gereja yang sisa. And this is what Revelation 14:12 says. Dan inilah yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. The people that we should join. Umat yang kita harus bergabung. And we are very happy that God has given us the kind or the characteristics of people that we will join.
Dan kita disebutkan ciri-ciri daripada umat yang kita harus bergabung. And it says, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. So these are one of the characteristics of the remnant church. They Jadi keep the commandments of God and they have the faith of Jesus. Jadi inilah ciri daripada umat Tuhan yang sisa, yaitu yang memelihara hukum-hukum Tuhan dan beriman kepada Yesus. We are very happy that the Lord is giving us the description of the people that we are going to join. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan gambaran ciri-ciri kepada mana kita harus bergabung. First description, the people should keep the commandments of God. Pertama gambarannya adalah umat itu harus memelihara akan hukum Tuhan. The second is they should have faith in Jesus. Yang kedua, mereka harus memiliki iman kepada Yesus. So do not join to any church if they are not keeping the commandments of God. Jadi jangan bergabung dengan gereja manapun kalau mereka tidak memelihara hukum Tuhan. If they do not believe in Jesus, then try to make reservation in joining them. Kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, maka tahan diri sebelum What bergabung else? dengan mereka. Apalagi, This church is teaching that there is hope of eternal life in accepting Christ and obeying His will. gereja itu juga haruslah mengajarkan pengharapan hidup yang kekal bila mana menerima Kristus dan menuruti akan kehendaknya. If there is a church that teaches that if you are going to accept Jesus and obey His commandments, then you can have eternal life, then that is one of the indicators of the true church. Jadi kalau gereja itu mengajarkan penurutan kepada hukum Allah, percaya kepada Yesus, dan memiliki pengharapan hidup yang kekal, maka itu adalah gereja yang benar. Another characteristics is that group of people or the church should keep the commandments of God and demonstrate in giving reverence to His name. Yang berikutnya, ciri lain daripada gereja yang benar itu adalah gereja itu harus memelihara akan hukum Tuhan sebagai tanggapan kasih kepada Tuhan dan sebagai satu wujud dari rasa hormat dalam memberikan kemuliaan bagi namanya. Another characteristics is that group of people should teach that salvation is by God's grace alone. Ciri yang berikutnya adalah bahwa gereja itu harus mengajarkan bahwa keselamatan hanya oleh kasih karunia Allah saja. And that group of people should teach that we have hope through the advocacy of Jesus Christ in the heavenly sanctuary, that He is our intercessor right now. Gereja itu harus mengajarkan bahwa pengharapan kita ada oleh karena sekarang ini kita memiliki seorang pengantara di sorga, yaitu Yesus Kristus. And then the church must teach that the seventh day is the Sabbath of the Lord. Dan gereja itu harus mengajarkan bahwa hari yang ketujuh adalah Sabat, harinya Tuhan. So these are the major characteristics of the remnant church. Jadi ini adalah ciri-ciri utama dari gereja yang sisa, gereja umat yang sisa. So if there are group of people who are teaching this truth coming from the scripture, then we can say that this is the group that God describes to be the group that we have to follow. Kalau ada satu gereja yang mengajarkan ciri-ciri tersebut, maka kita mengetahui bahwa itulah gereja yang kita harus ikuti. The question this evening, how to enter or to join this church? Pertanyaannya malam ini adalah bagaimana untuk bergabung dengan gereja tersebut? You know, in the Bible, there is a ceremony that Christ teaches. Di dalam Alkitab ada yang Yesus ajarkan, suatu upacara yang Yesus sendiri ajarkan. This kind of ceremony is a way of identifying with Christ's death and resurrection. Upacara tersebut adalah suatu lambang yang menyatakan tentang
kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. You know, the ceremony is a symbol of union with Him. Anda tahu bahwa upacara tersebut adalah satu lambang penyatuan dengan Dia. And this ceremony that Jesus Christ did by Himself is called baptism. Dan upacara yang Yesus sendiri sudah ajarkan itu disebut sebagai baptisan. So baptism is the entrance to this church, God's Jadi, church. Jadi baptisan itu adalah jalan masuk kepada gereja tersebut. Because church means God's people. Oleh karena gereja itu ada artinya adalah umat Tuhan. So Jesus Christ is teaching here how we can identify with His people and His body. Jadi hal ini diajarkan oleh Yesus untuk bagaimana caranya kita menjadi sama sebagai umatnya. You know, one day when He was here on earth, He went to John the Baptist, who was baptizing in the river Jordan. Jadi pada waktu Yesus masih hidup di dunia ini, dia pada satu kali dia bertemu dengan menemui akan Yohanes Pembaptis yang ada di Sungai Yordan. And Jesus asked John the Baptist to baptize him. Dan Yesus meminta Yohanes Pembaptis untuk membaptiskan dia. But John said, "No, I will not baptize you because you are God." Tapi Yohanes Pembaptis katakan, "Oh tidak, aku tidak akan membaptis engkau oleh karena engkau adalah Tuhan." But Jesus said, "Permit it at this time, for in this way it is fitting for us to fulfill all righteousness." Then He baptized him. Jadi tetapi Yesus katakan bahwa biarlah itu terjadi, oleh karena dengan begitulah maka kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. So baptism is to fulfill the requirement of righteousness. Jadi baptisan itu adalah untuk menggenapi akan tuntutan pembenaran. And Jesus Christ was baptized because it was necessary for righteousness. Jadi Yesus dibaptiskan oleh karena itu adalah penting untuk suatu pembenaran. And Matthew 3:15 to 16 tells us that Jesus was baptized, and when He was baptized, He came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened, and He saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on Him. Dan di dalam Wahyu Matius 3:16 dan 17 dikatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. So it gives us the model of baptism. First, Nah, jadi ini memberikan satu model tentang suatu baptisan. so the model was Jesus was immersed to the water. Model tersebut adalah pertama Yesus dibenamkan ke dalam air. So the church should teach the model of baptism, or the mode of baptism, it should be by immersion, not by sprinkling. Jadi gereja yang benar harus mengajarkan baptisan secara selam, bukan dengan percikan. And then it says that after his baptism, then there was the Spirit that hovered him and declared him to be the sons of God, or the Son of God. Dan kemudian dikatakan bahwa ada Roh Allah yang turun seperti burung merpati dan kemudian dia dinyatakan sebagai anak Allah. You know, in the New Testament, baptism has been a teaching of the disciples. Saudara tahu dalam Perjanjian Baru baptisan itu adalah ajaran para rasul. Acts 2:38 says that Peter replied to the people who were asking, "What shall we do to be baptized?" Di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-38, di sana dikatakan pada waktu orang banyak bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami boleh diselamatkan? And the answer of Peter was, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive
the gift of the Holy Spirit. Dan jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. So repentance and baptism are two things that are important when it comes to salvation. Jadi di sini pertobatan dan baptisan adalah dua hal yang sangat penting bila mana itu datang kepada suatu kepada suatu keselamatan. And there are two things that happen when we are baptized. Dan ada dua hal yang terjadi ketika kita dibaptiskan. The first one is we are united in Christ's death. Yang pertama adalah kita menyatu di dalam kematian Kristus. And then another one is we are united in Christ's resurrection. Dan yang kedua, kita juga menyatu dengan kebangkitan Kristus. Romans 6:4 says, when we were therefore buried with him through baptism into his death. Dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 4, kita dikuburkan bersama dia melalui baptisan ke dalam kematian. It means we are united in Christ by bearing all our sins. Jadi kita menyatu dengan Kristus dengan yang memikul akan dosa-dosa kita. And this is what Peter said. He said, he himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus, dikatakan bahwa dia sendiri memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya disalib supaya kita boleh mati di dalam dosa-dosa dan hidup di dalam kebenaran. So it means that when we submit ourselves to baptism and we are immersed into the water, that is the symbol that we are identifying with Christ, and now we are bearing all our sins, and God is responsible to forgive all our sins. Jadi ketika kita dibaptiskan, maka kita mati dari dosa dan dikuburkan dari dosa-dosa kita, dan di dalam segala kematian kita itu, maka Kristus akan mengambil alih, yang akan bertanggung jawab untuk membawa kepada kita kepada keselamatan. And then the second one is when we submit ourselves into baptism, then we also identify with him in his resurrection. Jadi bila mana kita dibaptiskan, maka kita juga menjadi sama dengan dia di dalam kebangkitannya. Romans 6:5 says, if you have been united with him in death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. Katakan dalam Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menyatu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. So it means that as we are raised from the water, after we are being immersed, when we are raised from water, then we identify with Christ in his resurrection. Jadi ketika kita dibaptiskan dan kita keluar dari air, maka ketika itulah kita menjadi sama dengan kebangkitan Kristus. And it symbolizes that we are now new in Christ, that we have been cleansed from all our sins, and now we have the victory in Christ Jesus. Jadi disitulah kita menjadi baru di dalam Kristus dan kita memiliki kemenangan dari Kristus. And in that particular situation, then we are clothed with the righteousness of Christ, no longer our own righteousness, because we have been cleansed from sins. Dengan hal itu maka kita menjadi sama dengan kebenaran daripada Kristus, bukan lagi kebenaran kita, dan kita menjadi bebas daripada dosa-dosa kita. So my friends, that is love expressed in union with him. Jadi itulah saudara, kasih yang diekspresikan dalam kesatuan, penyatuan dengan Yesus. And unless we enter into that, then
the requirement of righteousness is not yet achieved. Only when we identify with Christ through baptism and forgiveness of our sins, that we will be able to identify with Him. Kecuali kita menjalankan akan upacara ini, maka kita belum disamakan dengan kebenaran yang Kristus telah siapkan. Dan kalau kita menerimanya, maka kita akan menjadi sama dengan Dia dan disiapkan untuk kehidupan yang kekal. My friends, tonight as we end our study, Saudara, pada malam hari ini ketika kita mengakhiri pelajaran ini, you have seen what had happened to Babylon. saudara sudah melihat apa yang sudah terjadi dengan Babylon. The Babylon was fallen because he rejected the three angels' messages. Babylon itu runtuh oleh karena menolak pekabaran 3 malaikat. He did abomination to the Lord. Dia sudah mencela akan Tuhan. But we are very happy that the Lord is calling us to come out. Tetapi kita sangat bersyukur oleh karena Tuhan memanggil kita untuk keluar. So tonight, Jadi the Lord malam is hari, calling all of us. Tuhan memanggil semua kita. The Lord is calling all of you. The Lord is calling for those who have been following with Babylon. Tuhan memanggil semua Anda, memanggil semua yang sudah jatuh ke dalam Babylon juga. And this is what God says. Dan ini apa yang Tuhan katakan. Very truly, I tell you, whoever obeys my word will never see death. Dikatakan, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, mereka yang mengikuti firmanku tidak akan melihat kematian. Jesus is saying tonight, please obey my word. Come out, follow me. I want you to become sons and daughters of God. Jadi Yesus sedang mengatakan di sini, marilah ikuti akan petunjuk-petunjukku dan jadilah putra-putri Allah. The Lord is saying tonight, I love you. I want you to become my sons and daughters. I want you to inherit eternal life. Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini, aku cinta padamu. Jadilah putra-putriku, sambutlah kehidupan yang kekal. And the promise is, if we are going to obey His word, Dan then we will janjinya, never see death. janjinya kalau kita menuruti akan firman-Nya, kita tidak akan melihat kematian. It means we will live for eternity. Artinya kita akan hidup untuk selama-lamanya. Friends, tonight Jesus is coming very, very soon. He has said He is going to come very quickly. Ya, Yesus katakan bahwa Dia akan datang segera. And He will come with His reward according to whether we obey His words or not. Dan Dia akan datang dengan upahnya, tergantung kepada apakah kita menuruti akan petunjuknya, firman-Nya atau tidak. Friends, Jesus is coming very soon. Saudara, Yesus segera datang. Are we making preparation in our lives in such a way that we will obey Him, and that when He comes, then we have the assurance that we will be with Him for eternity? Saudara, apakah kita sudah membuat persiapan bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia untuk masa yang kekal? So tonight, friends, the Lord is inviting all of us. Jadi malam hari ini, saudara, Tuhan mengundang kita. Come out and obey my words. Keluarlah, turuti akan firman-Ku. Come out and follow me. Keluarlah dan ikuti aku. Come out and be saved. Keluarlah dan selamatlah kamu. If your decision tonight is based on the call of God, Kalau then let keputusan us Anda pray adalah to the Lord. Let us pray to the Lord. kalau keputusan Anda adalah untuk mengikut kepada Tuhan, maka berdoalah. Let us pray that He will strengthen our decision tonight.
Biarlah kita berdoa supaya Dia menguatkan keputusan kita malam ini. And I believe there are baptisms tomorrow. Ada baptisan yang saya tahu akan dilakukan besok. If you think that the Lord has called you to obey His word, Kalau Anda berpikir bahwa Tuhan sedang memanggil Anda untuk menuruti akan firman-Nya, and if you want to submit yourself to this calling like what Jesus did, then tonight you can say, Lord, I'm here willing to obey your word. kalau Anda mendengar undangannya dan Anda mengatakan bahwa Anda ingin untuk mengikut Dia, maka datanglah, turutilah akan panggilannya itu. Let us bow our heads for a word of prayer. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Loving Heavenly Father, Bapa yang penuh kasih, thank you, Lord, for guiding us tonight. terima kasih atas bimbingan-Mu. Thank you, Lord, for revealing us your truth. Terima kasih atas ungkapan kebenaran-Mu. Lord, thank you for your advice that we have to come out and follow and obey you. Terima kasih oleh karena nasihat-Mu untuk kami keluar dan kami menuruti Engkau. Dear Lord, if there are friends of ours tonight who are deciding to follow your footsteps of baptism, we pray, O Lord, that you will strengthen their decision tonight. Tuhan, kalau ada di antara teman kami yang ingin mengambil keputusan, kami berdoa kiranya Tuhan kuatkan keputusan mereka untuk mengikut Engkau. Lord, I pray that your Holy Spirit will touch their hearts, will touch their minds in such a way that they will make a very important decision tonight. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menjamah hati mereka, menjamah pikiran mereka ketika mereka mengambil keputusan yang sangat penting pada malam hari ini. Dear Lord, kindly bless us tonight as we separate our ways. Tuhan, berkatilah kami ketika kami akan berpisah. Assure us with your love and your care Berikan jaminan kasih dan perlindungan-Mu. that when you come in the second time, then dear Lord, all of us will have the assurance of eternal life. Bahwa ketika Engkau datang, maka semua kami memiliki kepastian hidup yang kekal. We all ask this in the loving name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Bersama-sama kami mengucapkan doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat setia pelajar Alkitab online, demikianlah kebersamaan kita malam ini dalam belajar Alkitab. Tetap kami mengundang seluruh sahabat setia pelajar Alkitab online. Besok hari acara kita akan disiarkan di Hope Channel Indonesia dan dapat juga diikuti melalui Facebook dan YouTube pada pagi hari jam 9 pagi WIB. Dan belajar Alkitab online ini akan tetap dilanjutkan minggu malam di jam dan jam yang sama. Jadi kami tetap mengundang pelajar Alkitab untuk mengikuti belajar Alkitab. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat Sabat.